Menu ya? Nah, menu itu mereka, Pak ini ya kok tidak sesuai gitu kan? Dia sesuai. Ini harga yang dilihat kan? Porsi kan kita harus tahu nih, porsi besar dan porsi kecil. Nah, kan di situ kan porsi kecil tuh porsinya harganya itu 8.000. Nah, dari 8.000 ini untuk siapa saja nih? Dari balita. Ya, mungkin juga pemirsa juga ingin mengetahui nih, sebetulnya tugas fungsi dari Satgas ini serta kewenangannya itu sejauh mana sih? Apa yang diawasi sebetulnya Pak Andri? Baik, bahwa tugas dan fungsi Satgas ini pertama mengawasi program MBG yang ada di Kota Sukabumi. Ya. Kedua, memfasilitasi. Ya, dan berikutnya memonitor semua program-program apakah sampai atau tidak. Punya kewenangan tidak sih sebetulnya Satgas MBG untuk memberikan sanksi kepada dapur yang memang tadilah ada hal-hal yang memang belum maksimal dalam pelaksanaannya? Ya, sini hanya memberikan rekomendasi saja. Rekomendasi? Iya, karena di sana ada TAWAS, tim pengawas yang dilakukan oleh BGN. Kita merekomendasikan, ya kecuali betul-betul ini di bawah dugaan misalnya terjadi bencana yang tidak ingin menonjol itu. Nah, kita harus stop lah gitu. Ya. Kalau misalnya hanya menu yang rusak, apa yang kita bicara. Progres program makan bergizi gratis di Kota Sukabumi. Apa yang sudah dan apa yang belum? Itulah tema pembahasan kita kali ini di Ruang Tamu bersama dengan Andri Setiawan, Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Sukabumi. Selamat sore. Pak Andri, terima kasih. Selamat datang sudah menyempatkan hadir di Ruang Tamu MGS TV. Ya, selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita langsung to the point. Apalagi berkaitan dengan makan bergizi gratis. Ini sedang seksi, ya Pak. Sesuai dengan tema pembahasan kita, Pak, judul di kali ini adalah progres program MBG di Kota Sukabumi. Apa yang sudah dan apa yang belum, Pak? Tanggapan Bapak seperti apa? Baik, makasih, Kang. Perkenalkan, saya Andri Setiawan, Kasatgas MBG Kota Sukabumi. Bahwa kita itu dibentuk Satgas itu di bulan September 2025. Nah, itu tahun 2025. Nah, kebetulan bahwa program MBG ini sesuai dengan program strategis nasional itu dimulai pada 6 Januari tahun 2025. Nah, ini kan sudah berjalan kan? Betul. Nah, berjalan. Nah, dalam perjalanan ini terbentuklah ya Satgas MBG di bulan September. Berarti ini kan sudah berjalan nih. Ya, di Januari. Nah, alhamdulillah kita bentuk Satgas MBG. Ya, kita waktu masih sedikit lah, masih sedikit dapur-dapur MBG yang ada di Kota Sukabumi. Dan sekarang perkembangan di hari ini sudah 54 SPPG. 54 SPPG. Nah, dari 54 SPPG itu 49 ini sudah beroperasional. Sudah bisa. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Akang bahwa apa sih dari awal MBG ini dan ke depan? Jadi gini kan, ya. Kita diawali dengan perubahan-perubahan tata kelola MBG. Ya. Dimulai dengan ketika terjadi suatu bencana dalam arti mungkin yang menonjol. Ya, ketika itu di luar Sukabumi. Nah, akhirnya BGN menerapkan kewajiban setiap SPPG harus ada RSAS. Akhirnya dalam waktu 1 bulan 2 bulan ini terus kita lakukan sosialisasi kepada seluruh SPPG yang ada di Kota Sukabumi harus membuat RSAS. Nah, sudah membuat SLAS, ya kita ada program yang berikutnya lagi. Apa itu, Pak? Ya, program berikutnya yaitu pemerataan. Nah, penerima manfaat. Ya, jadi ada Juknis nomor 3 tahun 2000 tentang pemerataan. Nah, itu pertama itu pemerataan. Waduh, ini pemerataan. Ya, kita lakukan itu pemerataan. Ya, walaupun ini belum keseluruhannya ya, belum keseluruhan, kita menyentuh masih ada yang belum dilaksanakan. Itu Juknis. Nah, sudah pemerataan itu, yang berikutnya wajibnya ada IPAL. Nah, alhamdulillah nih kita IPAL. Nah, ini jadi program yang pertama dari mulai kita
sampai pemerataan, terus tentang IPAL, ya kita lakukan oleh teman-teman kita, karena Satgas ini terdiri dari berbagai jenis instansi yang terkait. Yang terkait, misalnya salah satu contoh, misalnya kita LSHS. LSHS ada di mana? Ya ada di Dinas Kesehatan. Nah, tetapi sebelum terbitnya SHS kan harus wajib mengadakan diklat atau penataran atau tentang penyiapan makanan. Oke, Pak Andri. Sebelum kita lebih lanjut terkait dengan tadi apa yang memang dilakukan, syarat dan prasyarat standarisasi dapur. Betul. Kita ingin tahu dulu nih Pak Andri. Ya, mungkin juga pemirsa juga ingin mengetahui nih. Sebetulnya tugas, fungsi dari Satgas ini serta kewenangannya itu sejauh mana sih? Apa yang diawasi sebetulnya Pak Andri? Baik, bahwa tugas dan fungsi Satgas ini pertama mengawasi program MBG yang ada di Kota Sukabumi. Ya. Kedua, memfasilitasi. Ya, dan berikutnya memonitor. Monitor semua program-program apakah sampai atau tidak. Terus yang berikutnya pun juga apakah di segi menu memenuhi syarat. Nah, atau yang berikutnya pun juga apakah semua pemenuhan manfaat sudah diberi. Nah, makanya dengan jumlah yang sekarang 49 ini sebelum 54, ini mereka ini sudah dirasakan oleh warga masyarakat bahwa Kota Sukabumi hampir 100% menerima manfaat dalam program MBG. Nah ini juga kan kemarin sebelum kita ada wacana untuk melakukan podcast ngobrol dengan Bapak nih, kita buka nih kepada para pemirsa untuk apa yang ingin disampaikan, dititipkan kepada kami untuk nanti kita sampaikan ke Pak Andri. Dan itu sudah kita rangkum Pak, beberapa pertanyaan nanti akan saya sampaikan. Ini terima kasih juga untuk Anda yang sudah seperti biasa memberikan pertanyaan agar kami bisa menyampaikan kepada setiap narasumber yang memang hadir di ruang tamu. Pak Andri, kalau kita berbicara kewenangan berarti ini sangat kecil ya. Kalau kita lihat kewenangan yang dimiliki oleh Satgas MBG di daerah Kota Sukabumi, hanya lebih ke teknis pelaksanaan dan output di lapangan begitu ya Pak Andri ya. Tapi kalau kita lihat data, dari mulai Januari 2025 jumlah dapur sekarang sudah 49 bahkan hampir mau 54. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penerima manfaat Pak Andri, ini bagaimana cara membaginya jumlah penerima manfaat yang ada di kota agar bisa dilayani oleh dapur yang memang sudah ready operasional Pak Andri? Nah ini tugas daripada Korcam. Ya, ketika dia centang biru dan akan operasional dan di sana disiapkan oleh bagian SPPI, berarti ini harus menerima manfaat. Nah di sini tugas Korcam, ya mungkin pembagian ini Pak. Pembagian itu berapa sih jumlahnya? Oh ini berapa jumlahnya? Sekian 2000 sekian. Bisa nggak nih ke sini? Bisa nggak sini? Nah karena apa? Yang namanya dari mulai kepala SPPG atau saya saling mengatakan Kasatpel. Yang keduanya Korcam, yang ini Korwil adalah ketangan pangan daripada BGN. Langsung ya? Langsung BGN. Dia saya serahkan kepada mereka. Karena apa? Karena yang selama ini pembangunan dapur apapun juga Satgas dan pemerintah daerah tidak tahu apa-apa. Nah, jadi dia tiba-tiba ya bahasa Sunda mah ujuk-ujuk ayah dapur. Ujuk-ujuk ayah dapur. Nangtung dapur. Nangtung ayah dapur. Nah kan ini serahkan lagi saya kepada mereka. Ya silakan di Korwil. Silakan Korcam. Yang penting kalau udah ada ya saya mengawasi. Gitu kan. Jadi itu ya. Gitu. Jadi batasannya begitu pemirsa ya. Tugas dari Satgas MBG itu hanya mengakomodir dan juga mengkoordinir lah hal-hal yang memang bentuknya terkait dengan pemaksimalan, walaupun memang di atasnya ada lagi yang punya kewenangan ya langsung ditunjuk oleh BGN, yaitu Korcam dan juga Korwil. Baik, Pak Andri, tadi kita membahas dan Bapak sudah menjelaskan terkait syarat prasyarat dapur, standarisasi dari mulai SLHS, kemudian juga IPAL, ya kan. Sejauh ini Pak di kota dari 49 dan mau running 54, semua sudah mendapatkan standar itu, SLHS, IPAL dan sebagainya. SLHS alhamdulillah nih. SLHS ini sudah 40, justru nih udah dari 49 yang sudah beroperasional, 46 sudah mempunyai SLHS. Sudah ya? Sudah. Ya mereka gini, karena mereka juga khawatir karena yang namanya tawas kan tiba-tiba Pak. Betul. Ya, jadi dia bagaimana caranya dia membuat SLHS ya yang baru-baru ini pasti harus daftar ke namanya ke Dinas Kesehatan. Ya itu kan bagaimana kita ada pelatihan penjual makanan. Nah
Nah, makanya dari itu pun juga mereka khawatir apabila tidak ada RSAS, maka terus berpacu ketika dia membuka dapur, bagaimana dia harus daftar ke dinas kesehatan. Oke, Pak, ini satu pertanyaan yang mulai saya kutip, saya lontarkan ke Bapak untuk Bapak jawab ya. Terkait dengan sanksi, Pak. Punya kewenangan tidak sih sebetulnya Satgas MBG untuk memberikan sanksi kepada dapur yang memang tadilah ada hal-hal yang memang belum maksimal dalam pelaksanaannya? Ya, sini hanya memberikan rekomendasi saja. Rekomendasi? Iya, karena di sana ada TAWAS. Tim pengawas yang dilakukan oleh BGN. Kita merekomendasikan kecuali betul-betul ini di bawah dugaan misalnya terjadi bencana yang tidak ingin menonjol itu. Nah, kita harus stop lah gitu. Ya. Kalau misalnya hanya menu yang rusak, apa yang bisa atau yang ini, ya kita merekomendasikan saja ini bahwa di dapur ini tidak ada sampah organik dan kan adalah pilihan. Terus tidak ada IPAR, ya kita sampaikan lah kepada TAWAS. Izin sampaikan bahwa di dapur A tidak dilengkapi dengan hal yang itu. Jadi bentuknya hanya sampai memberikan rekomendasi kepada nanti mungkin di atasnya ya TAWAS dan juga Satgas lainnya yang langsung di bawah BGN begitu Pak Andri ya. Oke, baik Pak Andri, terkait dengan tadi progres yang sudah ditempuh Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa semua terintegrasi, hanya tidak Satgas, tapi lembaga lain juga ikut terlibat dalam hal ini. Tapi kita lihat, Pak Andri ini eksisnya sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan BGN, ini hampir sama-sama nih, ya kan? Kinerjanya sangseng gitu kalau kata bahasa Sundanya, Pak. Sebetulnya di mana integrasi yang tadi Bapak sebutkan, Pak? Kita belum pernah melihat soalnya di pemirsa katanya Pak Andi minggu sama Dinkes sama siapa gitu loh. Ya gini. Kita karena Dinkes itu kan punya di bawahnya yaitu puskesmas. Ya saya kadang-kadang dengan Kapus pembinaan dulu ya bersama dengan camat, bersama dengan lurah. Ya kita sudah lakukan itu, sudah lakukan. Tapi kalau kita langsung ke ke sekolah, ya kadang-kadang saya dengan kepala dinas pendidikan. Ya, atau rata-rata saya dengan kadang-kadang sendiri. Nah di sini memang saya kan melihat. Ya mungkin kalau Satgas kebetulan jabatan saya staf ahli wali kota. Ya itu mungkin leluasa nih. Betul. Leluasa. Tetapi kita bisa berkoneksi dengan dinas yang di lapangan untuk bersama-sama cek menu atau cek penerima manfaat di sekolah maupun di wilayah atau di ya itu dia. Jadi pemirsa, integrasi atau sinergitas dari beberapa lembaga itu bukan dilakukan memang secara langsung, tapi secara komunikasi intens itu sudah dilakukan oleh Satgas MBG Kota Sukabumi dengan tujuan tadilah yang mengoptimalisasi semua proses dan juga implementasi setiap SPPG yang ada di wilayah Kota Sukabumi. Begitu Pak Andri. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak Andri. Katanya pemerintah wilayah itu terkadang tidak disentuh dan dilibatkan dari mulai lurah dan sebagainya. Sebetulnya seperti apa Pak? Ini jawaban dari yang memang kemarin kita sudah dapat pertanyaannya Pak Andri. Ya kita buktinya kemarin terakhir kita mengadakan kegiatan pembinaan. Yang mengundang siapa? Camat. Ya karena camat adalah bagian dari Satgas. Saya diundang oleh Camat Barot. Di situnya di dalamnya ada Kasitrantip, ada lurahnya, ada kepala puskesmasnya, ada keslingnya, ada gizinya. Nah, kita diundang nih oleh camat. Jadi kemarin saya datang kebetulan di Jaya Mekar 2. Ya, di jalur kita diundang oleh Pak Camat untuk mulai pembinaan. Nah, dan alhamdulillah ya mereka pun juga camat juga mesti rasa tanggung jawab. Karena apa? Karena penerimaan manfaatnya kan di wilayah mereka. Di wilayah mereka, betul. Lurah juga hadir di wilayah mereka. Iya, betul. Nah, jadi kita sama-sama. Sebetulnya kita sudah lakukan itu. Tapi kan ya yang namanya Pak Camat dan Lurah kadang-kadang hari ini camatnya nggak bisa, ya kita diakui oleh Lurah atau Sekmat. Saya itu sudah lakukan beberapa minggu-minggu terakhir sudah lakukan itu. Karena apa? Ya jangan sampai mereka tidak tahu ada dapur di wilayah tersebut. Nah, tetapi penerimaan manfaatnya itu juga kan wilayah lurah atau wilayah camat. Ya. Dan ini kemarin juga Anda sudah mengirimkan pertanyaan ya, yang isinya itu adalah ini adalah bentuk support dari pemerintah daerah untuk suksesi program pusat ya MBG di daerah Kota Sukabumi khususnya. Anggarannya ada apa tidak?
Pak Andri, kalau kita lihat semangatnya, ya, wah gitu kan ya. Kayak gimana Pak Andri sebetulnya? Ya, pemerintah daerah sampai hari ini belum menganggarkan. Belum ada anggaran. Belum masih anggaran. Tapi kan kita karena misalnya rasa tanggung jawab sebagai ketua Satgas, bagaimana caranya ya minimal kita sebagai disumpah sebagai pegawai negeri, sebagai ASN, ya ini kan adalah tugas tambahan dari pimpinan kita Pak Wali Kota Sukabumi. Kita lakukan, walaupun anggaran sampai ini belum ada. Memang rencananya ada, tapi informasi di parsial. Ya, tapi kan saya tidak melihat anggaran ada atau tidak. Tugas saya adalah sebagai Satgas, yang penting di Kota Sukabumi program MBG harus berjalan dengan baik dan lancar. Luar biasa. Pertanyaannya lagi, kok mau Pak Andri? Ya itu kembali lagi, karena di situ ada tugas tambahan yang dilaksanakan oleh Satgas, ditugasnya Pak oleh Pak Wali sesuai dengan surat keputusan. Oke, luar biasa. Jadi minimnya anggaran bukan berarti menjadi membuat semangat ya untuk mengoptimalkan setiap program yang ada di daerah Kota Sukabumi itu ikut melehoi, Pak Andri. Betul. Oke, Pak, sekarang kan kalau kita lihat di sosial media, Pak, ini era digital yang memang sulit dibendung, Pak. Kita sering baca nih, ya, para netizen itu menyampaikan hal-hal yang bentuknya keluhan di sosial media. Kalau saya tanya, Pak, di Sukabumi selama Bapak menjabat menjadi Satgas, temuan apa saja sebetulnya yang memang memantik gitu ya, para netizen ini berkomentar di sosial media, Pak Andri? Yang pertama tentang menu. Menu ya? Menu itu mereka, Pak ini ya kok tidak sesuai gitu kan. Dia sesuai. Ini harga yang dilihat kan. Porsi kan kita harus tahu nih, porsi besar dan porsi kecil. Nah, kan di situ kan porsi kecil itu porsinya harganya itu 8.000. Nah, dari 8.000 ini untuk siapa saja nih? Dari balita. Selanjutnya kelas 1 TK ya. Terus kelas 1 sampai kelas 3 itu porsi kecil dengan harga 8.000. Nah, harus punya porsi besar. Porsi besar itu dari mulai ibu menyusui, ibu hamil, kelas 4 sampai SMA. Nah, itu adalah porsi beda 10.000. Nah, itu artinya 10.000. Nah, ini yang sering disampaikan kepada klien. Oh, ini. Terus yang berikutnya, Pak, menu ini katanya jelek, ABC ini saja. Nah, berarti kan saya harus datang ke dapur. Nah, datang ke dapur, terus saya cek, coba hari ini menu apa, disampaikan. Ini. Nah, ini jadi saya memberikan edukasi kepada ahli gizi atau pengawas gizi agar saudara inovasi. Jangan terus ini. Misalnya telur atau ayam terus diopor. Nah, ya mungkin ayam juga harus gimana, terus telur juga harus gimana. Nah, jadi ini yang sering saya sampaikan ketika ada teman saya langsung ke dapur. Nah, besoknya akan dirubah. Terus berikutnya ketika ada yang buah yang rusak, ya apakah dari ibu yang menyusui atau ibu hamil atau ibu pemberi manfaat, ya saya langsung ditindaklanjuti. Ya, makanya Sukabumi alhamdulillah nih, ya ketika itu langsung saya ke dapur, besok lusanya dapur akan baik menunya juga. Kalau kita flashback sedikit ke belakang, Kota Sukabumi ini kan sampai pada waktu itu sempat ada aksi juga nih yang berkaitan dengan dapur, Pak Andri. Ya, kita ini kemarin ada yang bertanya juga, apa sebetulnya yang menjadi tuntutan sehingga adanya aksi tersebut, Pak Andri, sebetulnya apa sih? Ya, aksi boleh. Ya, mungkin saya beri pengertian. Ya, aksi kan awalnya kita ke Satgas MBG. Ya, saya salahkan. Oh, ini Satgas MBG tugasnya tadi itu saya sampaikan tugasnya Satgas MBG begini, ini harusnya ke Korwil. Nah, akhirnya karena di Kota Sukabumi itu kan itu tingkatan gitu kan. Ada Korcam, ada Korwil, ada KPPG. KPPG itu yang di bawah, yang satu lagi mungkin Kepala BGN ada di pusat. Nah, di sini mereka menyampaikan misalnya kenapa sih bahan baku ini dari luar. Pak, kan ini kan yang namanya bagian itu untuk meningkatkan perekonomian yang ada di daerah. Nah, akhirnya isunya itu, kalau gitu. Akhirnya berapa sih jumlah ya? Awalnya yang itu kan hanya di Kecamatan Ciberem saja. Berapa sih jumlah yang ada berdapur bila Kecamatan Ciberem? Ya ada 7. Ya kita sampaikan ke mereka. Oh, ini keinginan mereka. Ya alhamdulillah memang benar. Saya kata nggak ada masalah. Oh, ternyata kenapa sih tidak menggunakan kita? Ya akhirnya kita diakomodasi
kita clear. Tapi kalau secara data Pak Andri, supplier komoditi tiap dapur di Kota Sukabumi saja, itu sejauh mana mereka melibatkan UMKM sekitar sebetulnya Pak Andri? Data yang ada di Bapak nih. Ya gini, kalau kemarin itu kan ada waktu yang awal-awal itu ada keringan ramai kan keringannya. Kalau sekarang itu basahan, tapi ada kebijakan lagi keringan. Tapi keringan hanya 1-2 kali sekarang itu. Nah dulu memang kalau dulu UMKM justru berjalan bagus nih UMKM yang ada di daerah sekitar. Nah sekarang itu misalnya kalau sekarang kan roti nggak bisa Pak. Iya betul. Kan dulu kan roti kan banyak. Terbaru itu peremihan juga katanya sudah mulai dikurangi Pak. Dikurangi. Ya mereka pun juga sekarang kan harus dia buat sendiri. Dan apapun juga nugget dia buat sendiri sebetulnya, tidak boleh disubkan ke yang lain. Gitu. Kalau seandainya tadi ada masukan aspirasi dari masyarakat, notabene dalam hal ini adalah penerima manfaat Pak Andri. Satgas MBG Kota Sukabumi membuka ruang pengaduan untuk aspirasi masyarakat atau seperti apa? Ya, ketika penerima manfaat misalnya kita belum menerima, ya kita dicatat. Kenapa tidak? Saya waktu itu pernah datang ke SD Cijangkar, Cijangkar 3. Ya, berapa sih jumlah siswa PM sekian? Nah, ternyata di situ ada penerima manfaat yang belum diberikan, yaitu tenaga pendidik. Nah, ini yang sebagai catatan saya nih. Nah, itu ada 37 orang kalau nggak salah. Termasuk di SMKN 2. Ada tenaga pendidik. Nah, ini kan bahan masukan kepada kita. Kira-kira ini harus kemana? Walaupun ini sudah penuh nih. Kan misalnya sudah di atas 3.000 kan tidak boleh nih. Apakah dia sudah? Makanya ini yang saya sedang disampaikan kepada mereka bahwa jangan terlewat. Ketika ada warga masyarakat, ketika ada tenaga pendidik yang belum menerima program MBG ini. Pak, kalau berbicara sinergitas dan intensitas komunikasi antara Satgas MBG Kota Sukabumi dengan perwakilan BGN di daerah itu kan ada Korwil Pak. Sejauh mana Pak sinergitas yang dibangun Pak? Ya selama ini kita baik, Korwil juga menginformasikan jumlah. Nah saya kan tadi tahu tentang 54 dari Korwil. Ya. Pak Satgas sekarang sudah ada 54. Nah, terus yang berikutnya, karena mereka buka portal udah tahu Pak. Nah, kan dia kalau saya nggak bisa. Nggak ada akses. Nggak ada akses. Mereka karena apa ya? Karena tadi itu yang namanya dapur ya urusan BGN. Jadi saya tahunya berapa sih jumlah dia ngasih tahu kepada kita. Terus saya juga menginformasikan kepada mereka. Loh ini loh yang mempunyai SLHS. Nah, kita saksi lagi. Nah, tapi sekarang kita punya grup. Di dalam grup WhatsApp itu ada pun dari mulai Satgas, ada Kasatpel, ada Korwil, ada Korcam. Ya kita saling berbagi sebenarnya informasi. Dapur ini yang sudah punya sertifikat A sampai itu yang sudah mempunyai IPAL. Nah, jadi kita tahu nih sekarang itu. Pada intinya berarti Satgas MBG Kota Sukabumi ini hadir untuk siap mengakomodir ya segala macam bentuk aspirasi dan masukan dari masyarakat secara luas, khususnya penerima manfaat dalam mengoptimalkan pelayanan dari setiap dapur. Begitu Pak Andri. Sedikit dibahas terkait IPAL. Di Kota Sukabumi sejauh mana dapur yang 54 yang akan running itu sudah memenuhi syarat IPAL-nya Pak Andri? Ya alhamdulillah. Ya itu kan karena mereka juga update bahwa Tawas ini sering melaksanakan pengawasan sidak ke dapur-dapur tentang IPAL. Jadi kesadaran sendiri dia bikin. Dia bikin IPAL yang modern dan pakai filter, pakai apa dia bikin. Nah, mungkin yang belum diketahui gini. Satu ini? Nih. Alhamdulillah Kota Sukabumi ini kan setiap relawan-relawan itu harus dimasuk daftar BPJS Tenaga Kerja. Kita kemarin sudah ke sana. Alhamdulillah nih. Kemarin kan dia tahunnya 49. Nah, sekarang itu 46 itu sudah terdaftar di dalam. Itu adalah salah satu tanggung jawab yang dilakukan Satgas Pak Andri untuk memastikan hak para relawan itu memang dipenuhi oleh setiap dapur ya. Luar biasa. Pemirsa, ini sekedar informasi saja, just for information bahwa Pak Andri ini saat ini adalah dalam penghujung masa jabatan terakhirnya, baik itu secara background ASN-nya ataupun ya langsung juga itu termasuk
tugasnya sebagai Satgas MBG. Pak Andri, bagaimana ini nanti estafet kepemimpinan yang akan dilakukan? Masyarakat pasti kemarin juga ada yang bertanya, menyatakan bahwa saya takutnya Satgas berikutnya kurang kayak Pak Andri dan hal lain sebagainya. Seperti apa Pak Andri di akhir-akhir masa jabatan Bapak ini? Jadi tadi tepatnya jam 9.30 saya menerima SK Purna Tugas sebagai ASN. Nah, tepatnya nanti di tanggal 1 saya berarti berhenti sebagai ASN. Nah, saya mengharapkan kepada sertas yang akan datang, ya mereka bisa lebih daripada saya. Ya mungkin karena ya saya kan di usia 60. Mudah-mudahan Pak Wali bisa menunjuk yang lebih muda dari saya, dan mereka yang lebih efektif, efisien. Terus selanjutnya dia yang bisa menciptakan suatu sistem yang monitor program MBG di Kota Sukabumi. Luar biasa, Pak Andri. Walaupun masih banyak sekali pertanyaan ini yang ada di kepala saya, ya, dan mewakili juga para pemirsa yang sudah menyampaikan, tapi memang waktu kita terbatas. Tapi setidaknya Bapak sudah melakukan jawaban, memberikan penjelasan kepada kami terkait dengan hal-hal yang memang jadi perbincangan di masyarakat, termasuk standar tadi, syarat prasyarat IPAL, SLHS, ya, itu sudah Bapak jawab juga, dan terkait dengan pengaduan juga sudah Bapak jawab juga, terkait hadirnya Satgas MBG yang bisa mengakomodir segala bentuk aspirasi dari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Andri. Lain kesempatan kita akan bertemu dengan nuansa yang berbeda, karena Bapak juga dengan baju yang berbeda. Di awal Juni nanti sudah berbeda seragamnya ya. Terima kasih Pak Andri ya. Ya pemirsa, ya walaupun saya yakin Anda juga masih kurang puas ya terkait dengan mendengarkan diskusi kita terkait program MBG di wilayah Kota Sukabumi, tapi ini adalah salah satu bentuk di mana kita memberikan ruang kepada Anda pemirsa yang juga punya banyak sekali pertanyaan, masukan yang membangun terhadap kebijakan ataupun program yang berada di wilayah Kota Sukabumi khususnya, sudah coba kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan dan juga memberikan wawasan serta pemahaman Anda terkait dengan khususnya program makan bergizi gratis yang berada di wilayah Kota Sukabumi. Terima kasih banyak. Saya Yoga Pratama undur pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda di Ruang Tamu MGS TV.